Mari kita membuka surat 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat 10 sampai dengan ayat ke-12. 1 Korintus pasal 13. Kita membaca ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nah, ini 3 ayat saja kita baca bertanggapan ya. Ayat 10 saya baca, Bapak Ibu membaca ayat 11 dan saya lanjutkan dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ayat-ayat firman yang baru saja kami baca. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh merenungkannya di dalam satu tema yang terlampau besar sebetulnya untuk 30 menit. Tetapi kami meminta Tuhan mengaruniakan hikmat sehingga apa yang ada di depan kami boleh mengertinya dan kami boleh bertumbuh. Kiranya Tuhan mampukan kami yang terbatas ini sehingga kami boleh belajar mengasihi Tuhan dari firman yang kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu J.R. Tolkien itu penulis dari Lord of the Ring adalah seorang percaya, seorang Katolik, dia seorang yang sangat saleh. Jadi dia menuliskan Lord of the Ring itu dengan satu nuansa Kristen yang dia coba masukkan di dalam layer cerita begitu ya. Satu hal yang menarik di dalam salah satu karakter itu ya, seorang bernama Bilbo Baggins gitu ya, Bilbo Baggins. Dia mengatakan ketika dia harus mengantarkan sebuah tugas yang begitu mulia, begitu berat, dia mengatakan saya begitu capek. Saya seperti itu butter, mentega yang dioleskan di roti yang rotinya kebesaran gitu. Saudara kalau ngolesin mentega gitu ya di satu roti tawar, terus roti tawarnya besar cuma dikasih mentega satu ya, kamu mesti spread gitu ya, mesti tarik sampai dia itu tipis sekali supaya bisa cover permukaan roti sebesar mungkin. Dia mengatakan aku capek dengan tugas yang sangat berat ini, seperti butter yang di-scrap kepada roti yang sangat besar. Nah, saudara, ini mungkin ungkapan yang sangat mewakili banyak orang yang capek hari ini di dalam pekerjaan mereka gitu. Bahkan mungkin tanpa konteks ya, tanpa kita mengerti kitab Lord of the Rings ya, the book of Lord of the Rings itu, kita juga bisa merasakan ya betapa capeknya seorang yang harus mengemban satu tugas, dan tugas itu sangat besar bagi manusia-manusia yang terbatas seperti Bilbo. Dan kita bisa mengerti bahwa the heaviness, the exhaustion, the weariness dari sebuah pekerjaan itu kadang-kadang membuat kita seperti kita dipaksa dioles di satu roti yang sangat besar tadi. Spend enough time di dalam pekerjaan kita di tahun 2026, ini sudah lebih dari pertengahan tahun, dan kita akan merasa, oh iya betul gitu yang dikatakan Bilbo itu ya, betapa capeknya ada di market misalnya di satu pekerjaan, sehingga seperti kita itu mentega yang dioles terlalu banyak. Ada orang mengatakan lagi, oh jangankan cuma ekonomi, kamu hidup di Indonesia di pertengahan tahun 2026, 2 tahun pemerintah yang sekarang berjalan itu lebih lagi, itu lebih capek lagi. Lihat saja setiap kali pidato katanya kiamat makin dekat satu hari gitu ya. Saudara tahu ini nuansa itu ya, orang komen di Instagram gitu ya. Setiap ada pidato kita semakin dekat bertemu Tuhan. Ya benar sih, setiap hari makin dekat bertemu Tuhan. Tapi kenapa kok diasosiasikan sama pidato? Because ya sangat capek gitu ya mendengarkan itu. Berarti setiap kali ada pidato ada yang merah-merah di handphone gitu ya. Dan seterusnya. Di gereja di tengah segala pelayanan ini bukan yang akan sangat padat gitu ya. Kalau Bapak Ibu melayani di GRI maka sebentar lagi akan ada kapin. Kemudian tidak lama sebelum kapin ya, katekisasi, mulai ada retret katekisasi, pengurus mesti keluar kota sedikit ke Tretes, bikin acara, kemudian kapin, kemudian tidak lama KKR regional. Ya kita seperti mentega yang dioles di roti yang terlalu besar. Pekerjaannya terlalu besar, rotinya kebesaran, kita mentega kecil cuma di 1 sendok mini dan kemudian harus dioleskan sedemikian rupa. Belum bahwa kita bekerja, kita berusaha, dan kita memang seringkali menemui kesulitan dan kekecewaan ketika kita sudah berusaha untuk mengoleskan diri kita ke banyak permukaan roti dan ternyata tidak cukup gitu ya. Setelah tidak cukup kemudian kita rasa aduh putus asa, ini sudah kerja setengah mati, sudah berjuang susah payah, sudah berusaha untuk melayani sepenuh hati, dan ternyata pekerjaan sulit itu tidak terlalu memuaskan buat kita. Nah, sebagai seorang dewasa, khususnya seorang Kristen dewasa gitu ya, kita diminta untuk
menjadi seperti Kristus. Satu ungkapan yang mungkin kita sudah terlalu sering dengar gitu ya, be like Christ. Ya, Christ tidak mundur di hadapan sebuah kesulitan. Tapi di dalam hati kita yang terdalam, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengatakan bahwa iya, Kristus tidak mundur karena dia adalah Tuhan, begitu ya. Bagaimana dengan saya? Yang jelas bukan Tuhan dan bahkan bukan orang-orang yang sebaik itu. Kita perlu endurance, kita perlu perseverance, kita perlu satu ketahanan uji, satu ketekunan, kita perlu pengharapan, kita perlu hope. Tetapi yang kita mau merenungkan pada malam ini adalah to what end, ya, akhiran seperti apa, kesudahan seperti apa yang kita bisa harapkan dari kita yang dioleskan di permukaan roti yang besar tadi. Orang mengatakan you simply taat, ya, taat dan bertekun tanpa ada juntrungannya, itu nggak menolong gitu. Bapak Ibu kalau ya bener kan ya, pokoknya kamu nggak tahu apa yang terjadi besok, kamu nggak tahu yang terjadi tahun depan apalagi, tapi kamu bisa pokoknya bertekun, itu nggak terlalu menolong gitu ya. Ya betul sih message-nya, saya harus bertekun, saya harus bekerja, saya harus mengalami sedemikian banyak kesulitan demi Tuhan karena itu sesuatu yang baik. Tetapi itu tidak menolong. Kita perlu tahu kok goal apa, tujuan apa yang kita perjuangkan di dalam hidup sekarang ini. Nah, saudara, ada banyak pemaknaan yang bisa kita lakukan gitu ya secara teologis. Salah satunya yang malam ini kita akan renungkan adalah satu tradisi yang diberi istilah beatific vision ya. Beatific vision itu artinya secara literal adalah visi yang diberkati atau satu penglihatan yang diberkati. Dan ini sangat close ya, sangat close, dekat dengan istilah melihat Allah. Jadi beatific vision, penglihatan atau suatu visi yang diberkati sangat dekat dengan melihat Allah. Nah, saudara, orang Kristen Injili, kita ini orang Injili gitu ya, kita lebih sering menyebut realita nanti itu sebagai surga gitu ya. Jadi sekarang capek-capek, besok masuk surga. Nah, itu orang Injili itu dari kecil terbiasa sekali dengan itu begitu ya. Tetapi melihat Allah itu adalah esensi sebetulnya dari surga. Apa yang ada di sana? Kita membayangkan kalau orang gereja Injili itu, oh itu lantai dari emas, itu pilar dari permata, oh itu dari batu-batu yang berharga dan seterusnya. Tapi sebetulnya yang digambarkan di dalam kitab Wahyu dari semua kemuliaan yang ada di pelataran surga ya digambarkan secara simbolik dengan batu ini, berlian, emas dan whatever gitu ya. Itu masih kalah mulia dengan yang menerangi surga. Dan yang menerangi surga di dalam Wahyu bukan benda penerang, bukan lampu, tapi Tuhan. Jadi ideanya adalah kamu akan masuk ke satu realita di mana kamu akan melihat Allah dan kamu melihat Allah itu begitu mulia. Itu satu penekanan dari beatific vision kalau dikaitkan dengan cara orang Injili bilang kita berjalan masuk surga. Nah, Calvin lebih banyak penekanan istilah union with Christ, persatuan dengan Kristus gitu ya. Sesuatu yang misterius, sesuatu yang indah, sesuatu yang glorious, sekarang sudah tapi besok kepenuhan, itu kata Calvin. Ya, kalau Bapak Ibu ingat seminar Pak Billy gitu ya, waktu perjamuan kudus itu cicipan lebih kental lagi. Tapi nanti, suatu saat nanti kita akan mengalami persatuan di dalam semua kelimpahan. Sederhananya kalau sekarang hari ini Anda dikatakan Anda sudah disatukan bersama dengan Kristus di dalam kuasa Roh Kudus, ya saudara tidak terlalu merasa ada apa gitu kan ya. Saudara tidak merasa kayak setiap saat Kristus seperti merangkul di sebelah, kan tidak begitu ya. Sekarang kesatuan kita dengan Kristus itu sudah, tapi masih bayang-bayang sekali seperti kata Paulus tadi. Tapi besok, nah itu ya, kepenuhan persatuan dengan Kristus itu beatific vision. Kamu akan melihat Allah. Wah, how glorious, kita tidak bisa bayangkan secara manusia. Tapi yang jelas adalah realita ini mau menggambarkan bahwa hari ini kita tidak lihat di dalam kemuliaan, tapi kelak kita melihat Allah di dalam kemuliaan. Kita samar-samar hari ini, tapi segera di dalam kehadiran yang kedua nanti, kita akan melihatnya di dalam kepenuhan. Ini saudara mungkin terdengar satu konsep yang cukup abstrak begitu ya, seperti kita bingung maksudnya apa, dipegangnya bagaimana caranya. Tapi saudara mungkin kita bisa mendapatkan bantuan dari kalimat-kalimat seperti ini gitu ya. Misalnya right now ya, kita mengharapkan surga itu misalnya yang kita bisa langsung ya itu maksudnya misalnya ya, surga itu adalah nanti you ketemu lagi dengan orang yang kamu kasih yang sudah dipanggil. Wah, kita langsung bisa connect gitu ya. Sekarang saya rindu sama kakek, nenek, papa, mama, pasangan saya yang sudah tidak ada. Besok waktu saya ada di realita itu, saya reuni dengan mereka. Oh, kita bisa rasa, itu konkret itu saudara. Kita tahu rasanya reuni, besok reuni bersama dengan mereka. Yang kedua misalnya, kita mengharapkan surga itu misalnya tubuh kita akan menjadi baru dan bebas dari sakit penyakit. Ini orang yang bergumul dengan sakit penyakit, dia merindukan ini. Wah, besok sehat ya, besok sehat. Ada penyakit kanker lagi? Oh, enggak ada.
Oh berarti saya kemudian punya kekuatan seperti orang muda lagi. Iya, wah itu satu hal yang konkret saudara. Saudara bisa bayangkan, mengingat rasanya, oh dulu pernah sehat, sekarang sakit, besok sehat lagi. Maka orang-orang yang ada di ranjang-ranjang yang sakit ya, itu penginjilan masuk seringkali melalui ini kan ya. Ada penyakit yang sulit disembuhkan, bahkan mungkin tidak bisa disembuhkan, dokter tidak bisa menyembuhkan, obat-obat sudah tidak ada gunanya, tapi ada penyakit yang lebih besar yang Kristus bisa sembuhkan. Mau atau enggak? Nah itu nanti realita itu. Atau bahwa alam semesta misalnya akan terbebas dari kesia-siaan, tidak ada lagi bencana. Orang-orang yang mengalami bencana alam, kota kena longsor, habis gitu ya, tsunami dan seterusnya. Dan saudara menyajikan fakta ini, mereka akan bisa mengerti dengan konkret. Oh betapa indahnya kalau saya bisa tinggal di satu tempat yang saya tidak perlu takut. Saya bisa mati tiba-tiba karena gunung berapi, longsor dan seterusnya. Surga saudara. Atau misalnya orang yang berjuang dengan ketidakadilan, kemudian mereka diberitahu bahwa nanti ada realita ya, di mana pemimpin negara yang korup tidak ada lagi, dan pemimpinnya adalah Tuhan sendiri, dan itu adil. Wah itu surga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi semua kenyataan ini yang mulia, mutlak dan konkret itu, dan itu baik begitu ya, itu ada di dalam deskripsi tentang surga, itu tidak sebanding dengan kemuliaan terbesar yang digambarkan di dalam Mazmur. Di dalam terangmu kami melihat terang, aneh ya, di dalam terangmu kami melihat terang. Artinya apa saudara? Sesuatu yang waktu dilihat, waktu diperhatikan, tentu bukan seperti saudara lihat matahari begitu ya, saudara lihat matahari tidak tahan begitu ya, tapi terangnya Tuhan ini, ternyata saya bisa lihat. Ya, nanti ternyata saya bisa lihat, dan waktu saya lihat yang mulia itu, yang saya pengen lihat lama-lama, kalau sekarang lihat matahari lama-lama tidak tahan, nanti saya lihat yang terang itu dan saya bisa terus menyelami terangnya. Itu deskripsi Mazmur 36 saudara. Di dalam terangmu kami melihat terang. Waktu aku melihat kemuliaanmu, nanti ya, ini Mazmur tidak mengatakan sekarang, saya melihat yang mulia, dan waktu saya perhatikan terus, waktu mau mendalami terus, saya ternyata menemukan terang itu terus bisa dimiliki. Ini saudara adalah satu gambaran yang saudara bisa gambarkan ya, desire, pengen punya anak kecil punya mainan gitu. Kalau saya beliin keponakan saya mainan itu paling nyesek, karena paling cuman sebulan sudah bosen gitu ya. Anak kecil itu desire banget, waktu minta kayak, aduh pengen banget boneka ini. Kalau kita berikan boneka itu, cepat sekali gitu bosennya. Kita juga sama, jadi gadget baru, mobil baru, rumah baru dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan nanti ya, dia sesuatu yang memberikan dirinya, desire kita ketemu, dan ternyata kita tidak pernah bosan dengan itu. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ini yang namanya visi yang membahagiakan saudara. Apalagi yang lebih membahagiakan dari sesuatu yang saudara bisa miliki, dan saudara tidak akan berhenti puas dengan hal itu. Bahkan terus seperti diisi oleh sesuatu itu. Pengalaman apapun saudara, membahagiakan sebagaimana apapun di dalam kehidupan manusia itu gak comparable dengan itu. Tentu saudara mesti coba untuk membayangkan begitu ya. Saudara jangan bilang, hidup saya juga sudah cukup membahagiakan gitu kok sekarang gitu ya. Gak bisa saudara. Saudara mesti coba look beyond gitu ke sana. Tuhan menjanjikan sesuatu yang saya bisa selami dan selami without ending, tanpa ada habisnya. Sangat membahagiakan saudara, sehingga realita ini diterjemahkan di banyak bagian Alkitab dengan berbagai ungkapan. Misalnya saudara, contoh saja di dalam surat kepada jemaat di Smyrna, Wahyu pasal 2 mencatat bahwa mereka akan dijanjikan, mereka banyak yang mati martir gitu ya, karena kota itu banyak penganiayaan. Mereka dijanjikan yang setia kepada Kristus, mereka akan tidak mengalami kematian yang kedua atau mendapatkan the crown of life, mahkota kehidupan. Tidak mengalami kematian yang kedua menggambarkan apa saudara? Di dalam Wahyu pasal 2, sukacita terbesar yang incomparable ya. Kalau sekarang kamu hidup dengan enak pun tidak lebih enak daripada besok kamu tidak mengalami kematian kedua. Itu Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 saudara. Nah kalau saudara terus ya di dalam Wahyu, teologinya Yohanes, dia menggambarkan apa saudara? Sukacita terbesar itu ternyata adalah berada di dalam hadirat Tuhan. Nanti Yohanes kasih jawaban ini di pasal 22. Di hadirat Tuhan itu sukacita terbesar. Jadi crown of life itu adalah ada di dalam hadirat Tuhan. Tentu saudara, beatification ini nggak lepas dari tindakan mediatorial Kristus gitu ya. Banyak sekali ayat yang kita bisa bahas. Misalnya saudara, saya lompat dari Wahyu ke Perjanjian Lama saudara. Selain bapak-bapak patriark, maka Musa adalah figur paling terkenal di dalam Perjanjian Lama. Ya, itu kira-kira saudara bisa terima lah ya kalimat itu. Selain daripada Abraham, Ishak, Yakub, Musa salah satu yang paling terkenal. Di dalam Keluaran 33, Musa dideskripsikan sebagai dia yang berhadapan muka dengan Tuhan.
Tetapi saudara, Keluaran pasal 33 tadi ayat 11 bilang Musa masuk ke dalam tenda pertemuan dan berhadapan muka dengan Tuhan. Tetapi di ayat 23 Keluaran pasal 33 Musa juga dikatakan dia tidak dapat melihat wajah Tuhan. Tadi muka dengan muka, sekarang tidak bisa lihat gitu. Jadi muka dengan muka itu figure of speech, saudara. Menggambarkan Musa tuh dekat sekali dengan Tuhan. Tetapi in reality Musa pun tidak bisa melihat Allah langsung. Jadi Musa ini paling dekat. Dia boleh lihat punggungnya Tuhan gitu ya, gambarannya punggungnya Tuhan tanda kutip. Dia boleh lihat dari belakang. Dia tidak bisa melihat langsung wajah Allah itu karena Musa ya dia tidak suci. Nah kalau Musa saja yang begitu dekat gak bisa, apa harapan kita melihat Allah muka dengan muka? Jawabannya karena Musa yang lebih baik yaitu Yesus Kristus ada nanti di dalam perjanjian baru. New Covenant whose mediator is Jesus Christ gitu ya. Musa minta lihat kemuliaan Tuhan, Yesus adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Musa menemui kemuliaan Tuhan di kemah suci, Yesus adalah firman yang menjadi daging di antara umat. Musa melihat dari belakang Yesus dari pangkuan Allah. Yohanes 1 ayat 18 mencatat ya, no one has seen God but the Son, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Kalau Musa mesti lihat dari belakang ya, meskipun kamu sudah dekat sekali dengan Tuhan, kamu mediator terbesar di dalam sejarahnya Israel, tapi kamu mesti melihat dari belakang. Tapi anak yang di pangkuan Bapa, di pangkuan itu berarti berhadapan ya, betul ya Pak Amin ya. Di pangkuan berarti berhadapan sama papanya gitu ya. Yesus di pangkuan Bapa berhadapan dan menyatakannya, membawa kemuliaan itu kepada seluruh umat Tuhan. Saya bisa lompat lagi perjanjian lama saudara. Musa bilang gini ya, kamu orang Israel kumpul di sekitar Sinai ya, kamu cuman mendengar guntur dan suara, kamu tidak pernah melihat wujud. You never see form. Kenapa? Karena kamu tidak suci. Tapi Yesus menyatakan itu, form, bentuk itu kepada umat Tuhan. Yohanes 12 ayat 45 mengatakan, whoever sees me, siapa yang melihat anak, sees him who sent me, melihat dia yang mengutus aku. Kalau 1 ayat 15, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan dan seterusnya. Saudara, pengharapan dan visi besar dan mulia yang tidak ada habisnya nanti itu yang dijanjikan buat kita, itu possible karena diberikan di dalam perantaran Kristus, saudara. Dan ini diekspresikan di dalam Beatitudes ya, ucapan bahagia Kristus di Matius. Terutama yang ke-6 itu sangat menarik buat saya. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Ya, berbahagialah atau diberkatilah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Of course kita nggak ada yang pure gitu, jauh sekali dari pure, boro-boro. But in Christ, di dalam Kristus, the impure like you and me dijanjikan melihat Allah yang suci itu. What a blessing, saudara. Bukan cuma dapat sesuatu seperti kita pengen beli barang, tapi sesuatu yang selalu mengisi karena Allah tidak terbatas. Gregory Nyssa, saudara, seorang teolog zaman dulu ya, mengatakan itu ibarat kita manusia punya desire yang gak ada habisnya dan kelak ketemu sesuatu yang juga gak ada habisnya. Jadi sesuatu yang akan ketemu, saudara. Kalau saudara punya desire dan kemudian menemukan sesuatu yang gak ada habisnya, saudara khawatir desire saudara yang mengkhianati saudara gitu ya, bosen, sudah gak cocok lagi, pindah dengan sesuatu yang lain. Atau kalau saudara punya desire yang tidak ada habisnya dan bertemu sesuatu yang tidak bisa memuaskan tanpa habis, saudara khawatir, saya masih pengen makan makanan yang enak ini, tapi makanan yang enaknya habis. Tapi di dalam perjumpaan dengan Allah, di dalam Kristus, saudara punya desire yang tidak terhingga kepada Allah, yang juga tidak terhingga for all eternity, saudara. Untuk selama-lamanya, saudara. Saudara jangan kira ini seperti saudara masuk ke dalam ruang kebaktian ya, kemudian saudara dari Fotum sampai doksologi, balik Fotum lagi sampai doksologi, tapi tidak bosan gitu. Kalau hari ini ya sudah ditinggal pulang jemaat gitu ya, semua sudah tidur di lagu kedua atau khotbah poin pertama, saudara. Bukan itu tentu. Surga itu bukan gambaran kaku ibadah yang terus gitu ya, Fotum sampai doksologi, enggak, tapi sesuatu hidup yang seperti sekarang ini reform, saudara, seperti sekarang ini, tetapi dengan satu freshness yang kita nggak bisa bayangkan kita miliki hari ini, saudara. Bayangkan saudara pergi beribadah dan dengan sukacita gitu. Gak ada kan ya yang minggu pagi misalnya bangun pagi terus kayak yes, hari ini aku bisa beribadah kepada Tuhan. Gak ada kan ya. Gak ada yang pergi ke gereja seperti itu, gak ada yang pergi ke kantor seperti itu. Wah puji Tuhan, hari ini hari Selasa aku bisa melayani Tuhan di dalam pekerjaanku. Gak ada, saudara. Gak ada juga yang saya nggak tahu misalnya mengurus anak bayi gitu, anak kecil
Terus kayak gendong sepi, aduh puji Tuhan, senang sekali. Ini agak capeknya ada, diomporin juga ada, dientutin juga ada, kerja tidak mendapatkan gaji yang sesuai juga ada, ke gereja hari itu kamu merasa tidak senang, tidak dapat berkat juga ada. Ya bukan berarti itunya buruk atau tidak baik, tapi hari ini kita melihat dalam samar-samar sesuatu yang besok kita lihat secara langsung, saudara. Maka di dalam langit dan bumi yang baru, saudara bisa berharap ya, saudara akan bekerja with gladness. Saudara akan beribadah dengan sukacita yang besar. Saudara akan berrelasi dengan sesama tanpa ada satu perasaan prejudis kepada orang lain, iri hati dan seterusnya. Saudara akan bisa bepergian, traveling, dan semua dengan sukacita yang tidak ada habisnya karena ada Tuhan, saudara. Ini adalah visi yang membahagiakan, saudara. Visi yang memenuhi dan memuaskan setiap hasrat kita, setiap hasrat makhluk ciptaan, dan sebuah tujuan akhir mutlak dari para pembawa gambar Allah. Seperti kata Agustinus, saudara. Agustinus itu mengatakan, our hearts find no peace until they rest in you. Ya, hati kita tidak mengalami kedamaian sampai dia beristirahat di dalam Engkau. Akar penderitaan kita itu apa sih, saudara? Akar penderitaan kita hari ini adalah kalau saya kerjakan sesuatu ini yang tidak salah, sesuatu yang saya tahu, otak saya tahu itu baik, firman Tuhan ajarkan saya itu baik, tapi saya tidak tahu Tuhan berkenan atau tidak dengan sesuatu ini. Itu Agustinus katakan itu, saudara. Kalau orang berdosa di luar sana itu urusan lain. Mereka orang berdosa tidak kenal Kristus itu urusan lain. Tapi orang Kristen punya penderitaan itu adalah kalau saya kerjakan ini, otak saya bilang ini baik, firman Tuhan ajarkan ini baik, tapi saya tidak menikmati. Nah itu penderitaan kita orang Kristen. Sudah pernah ngalamin ini gak sih? Ya tadi kan ya, ibadah. Saudara tahu itu baik, otak saudara bilang ibadah itu baik. Firman Tuhan mengatakan ibadah itu baik, tapi kita nggak menikmati ibadah. Nah itu Agustinus bilang, itu suffering. Kapan penderitaan itu kelar? Ya kalau besok kita sudah melihat Allah sepenuh-penuhnya. Saya ganti ilustrasi terkenal, saudara. Saudara tahu ilustrasi ini kan ya? Seorang pemain musik klasik yang berlatih sedemikian rupa, lalu dia memainkan satu part musik dan kemudian hadirin semua tepuk tangan gitu ya. Lalu tapi dia masih wajahnya itu stres, lalu dia main lagi, lalu dia lihat hadirin tepuk tangan lebih kencang, tapi dia masih stres, dia main lagi. Akhirnya setelah selesai semua dia baru senyum karena dia lihat gurunya kan ya. Tadi kalau hadirin semua tepuk tangan, aduh itu biasalah, itu hadirin dia tepuk tangan. Tapi kalau guru yang memberikan approval, wah baru dia lega, begitu kan ya. Seperti pemain musik klasik, saya ubah sedikit ya, yang berlatih sulit luar biasa, lalu akhirnya kita seperti pemain musik bisa bertanding, tapi audience spesialnya kita tidak bisa lihat, saudara. Nah itu kita. Memang saudara bisa lihat Tuhan, ya enggak lah. Kalau kata Les Miserables ya, itu buku terkenal dari Victor Hugo, kamu bisa melihat wajah Allah dari wajah sesamamu. Apa saudara bisa lihat wajah Allah dari wajah sesamamu? Bencekno. Saudara bisa lihat wajah Allah? Saya waktu baca itu, saya SMP, saya baca itu di quotes di belakang novelnya, saya gak convince gitu. Masa Isa sih melihat wajah Allah di dalam wajah orang lain, sesama? Kita seperti pemain musik yang kita sudah berlatih sedemikian keras sampai mungkin berdarah-darah itu tangan gitu ya. Kalau saudara mungkin nonton film itu yang pemain drum itu ya, itu juga waduh sudah sampai tangannya sudah hancur semua, sampai perban semua dia sudah tinggalkan. Saudara tahu film itu kan ya, Whiplash ya. Itu kan kalau musik klasik mungkin kita nggak ngerti gitu, tapi kalau ini itu dia sampai rela loh, digambarkan secara metafor ya, kehilangan tunangannya. Kenapa? Bukan karena selingkuh, bukan karena gak ada duit, enggak. Karena tunangannya tidak mengerti mimpi dia. Jadi dia sudah siap kehilangan tunangannya selama dia bisa menjadi drummer terbaik. Itu kita. Kita rela kehilangan banyak hal selama saya bisa menjadi seorang pengikut Kristus. Tapi bayangkan saudara sudah bertanding sedemikian rupa, saudara tidak melihat guru itu memberikan approval. Nah itu penderitaan kata Agustinus. Kapan? Ya nanti. Kalau Tuhan datang lagi, kita baru melihat ternyata tidak sia-sia semua darah yang tercurah, keringat yang menetes, air mata semua tidak sia-sia, saudara. Jadi orang Kristen rela hadapi hardship, tapi cari-cari wajah Tuhan mana ya? Gitu, nggak kelihatan jelas, not easy. Tapi kita rela, saudara. Kita mengalami, saudara. Misalnya ketika sesuatu terjadi yang tidak kita harapkan, kita bertanya kan ya, kenapa ini begini? Kenapa itu begitu? Kenapa kok kehidupan gini-gini aja? Berapa bulan lalu
tante saya meninggal gitu ya, setiap kali saya pulang Semarang, emak yang umur 80-an itu masih sering nanya, kok ndak dia dulu, kok anak perempuan dia dulu yang dipanggil. Nah, kan ada jawaban sudah yang memuaskan itu. Gak ada jawaban memuaskan itu. Kita tanya, kenapa kok kehidupan gini-gini saja, sampai kapan capeknya seperti ini? Uang saya ada tapi saya tidak merasa lengkap. Andai kata kita menjalani yang exactly sama, tapi Tuhan itu setiap kali kita, aduh kok gini lagi ya, terus Tuhan muncul, cuing, tepuk pundak kita, it's okay ya, perjuangan ini sementara, ya kita semangat lagi sudah. Masalahnya tidak pernah Tuhan muncul dan menepuk pundak kita kan ya, tidak pernah sudah. Problem kita nggak tahu betul yang dihadapi, betul nggak Tuhan menyertai ini, tetapi sudah ya, ini satu turn of events ya. Alkitab secara rutin mengaitkan penderitaan di dalam Kristus, bukan karena dosa ya, bukan karena dosa dan kebodohan, penderitaan di dalam Kristus dengan pengharapan akan kemuliaan yang pasti, saudara, yang assured. Saudara boleh baca sendiri ya, Roma 8, Ibrani 12, dan lain-lain saudara. Paulus misalnya di dalam 2 Korintus 4 ya, Paulus tidak mengecilkan penderitaan, melainkan justru merelatifkannya di bawah terang kemuliaan gitu. Bukan cuma karena, oh kamu menderita sekarang nanti dapat yang bagus kok, tenang gitu. Bukan. Tapi justru karena kamu menderita sekarang bagi Kristus, kamu akan mendapatkan kemuliaan yang Kristus berikan. Saudara tahu dua kalimat itu beda ya. Menderita sekarang ya, besok dapat surga, itu agama sebelah saudara. Menderita sekarang ya, dapat bidadari, itu agama sebelah saudara. Kristen itu tidak begitu. Menderita sekarang demi Kristus ya, dan kamu mendapatkan sukacita di dalam Kristus. Sama-sama di dalam Kristus, saudara. Nggak ada janji-janji yang lain. Sekarang saya boleh nggak, kalau lihat perempuan lalu saya tiduri di jalan, oh nggak boleh. Tapi tunggu ya, besok dapat bidadari. Nggak nyambung, saudara. Saya mesti tahan sekarang, dapat nanti. Itu nggak nyambung. Kristen mengatakan kamu mesti menderita sekarang di bawah Kristus, di dalam Kristus, dan kamu mendapatkan sukacita di dalam Kristus juga. Konsisten, saudara. Relatif justru penderitaan itu, saudara, di dalam terang kemuliaan Kristus. Lebih dari itu, Paulus bahkan sampai pada kesimpulan bahwa penderitaan saat ini akan membuat kemuliaan di masa depan menjadi lebih mulia. Lebih mulia. Saya pernah mengatakan, salib Kristus itu adalah syarat kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga itu mulia. Saya kasih contoh pejabat gitu kan ya. Kalau pejabat itu memajukan satu kota sehingga semua rakyatnya sejahtera, dia mau naik Mercy, dia mau tidur di hotel 1M 1 malam, tidak ada yang peduli. Karena rakyatnya sukacita. Tapi kalau rakyatnya menderita, uangnya dikorupsi, kemudian dipakai untuk hidup mewah, rakyat marah. Sama ya. Kristus mau bangkit dan naik ke surga itu tidak penting kalau tidak ada salib. Karena itu bukan untuk saya. Itu dewa-dewa Yunani semua begitu. Zeus itu bolak-balik naik turun Olympus dan bumi. Gak ada spesialnya. Tapi karena waktu dia datang, dia menderita bagi kita, umatnya, anak-anaknya, maka dia bangkit dan naik ke surga itu glorious. Dan dia promise itu juga buat kita, saudara. Tubuh kebangkitan Kristus, saudara. Satu hal lagi, saudara. Tubuh kebangkitan Kristus itu menjadi juga satu garansi bahwa penderitaan kita hari ini itu ada tempat, saudara. Ya, di dalam tubuh kebangkitan Kristus yang sangat indah adalah luka itu ada di sana, gitu. Luka di tangan, luka di lambungnya. Itu seperti satu piala kemenangan, saudara. Di dalam tubuh Kristus yang baru, tubuh Kristus yang sudah bangkit, saudara. Itu satu gambaran bahwa penderitaan yang Kristus alami menuju tubuh kebangkitannya itu bukan kemudian tidak ada artinya lagi di sana, saudara. Tapi ada artinya di sana, yaitu dia terus membawanya sebagai satu tanda, sebagai satu berita bahwa dia mati bagi orang-orang berdosa, menggantikan kita. Tanda di dalam tubuh Kristus menjadi satu gambaran bahwa penderitaan kita hari ini yang kita bawa itu di langit dan bumi yang baru ada tempat, saudara. Bukan untuk diteruskan menderitanya terus nanti di langit bumi yang baru, bukan, saudara. Tapi jadi satu kesaksian. I'm here di langit dan bumi yang baru karena Kristus itu membawaku melewati semua penderitaan yang harus aku alami hari ini. Apapun, saudara, bentuk penderitaan itu. Maka satu gambaran lukisan yang bagus itu, para martir membawa tubuhnya yang terpotong-potong di surga itu. Bertemu dengan Tuhan dengan membawa tangan, membawa kepala, membawa kulitnya yang dikelupas. Tentu tidak harafiah, saudara, tapi itu gambaran bahwa mereka punya penderitaan itu dihargai, saudara. Apakah saudara dan saya melihat penderitaan kita hari ini begitu sulit, ya? Maka kiranya saudara dikuatkan nanti di dalam langit dan bumi yang baru, ketika Anda bertemu dengan Tuhan, bukan saja Anda menemui Dia tidak terselami,
sesuatu yang diberikan kepada Anda yang terus memuaskan, tetapi juga ada satu afirmasi untuk perjuangan Anda dan saya di dalam dirinya. Mereka akan melihat wajahnya, Wahyu 22 ayat 4, melihat wajah Allah melalui Kristus dan menemukan puncak dan penggenapan dari setiap sukacita yang sementara di hidup ini dibawa di sana. Kiranya bagi saudara yang lesu di bulan Agustus, bulan-bulan padat di tahun 2026 dan di dalam setiap perjuangan hidup mendapatkan kekuatan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Kiranya Tuhan Engkau mengingatkan kami jarang merenungkan tentang surga ya Tuhan. Bahkan mungkin kalau kami jujur, kami seringkali menjadi orang-orang Kristen yang tidak terlalu berdoa untuk kehadiran Tuhan lagi di dalam hidup kami. Kami sudah mungkin nyaman, kami sudah mungkin lupa, kami sudah menganggapnya sebagai satu kebenaran, tapi kami tempatkan di lemari yang paling bawah. Maka ya Tuhan, ingatkan kami lagi bahwa hari ini kami belum di langit dan bumi yang baru itu. Kami belum bersuka cita di dalam kepenuhan. Kami bahkan belum menikmatinya di dalam bahkan separuh, setengah, seperempat dari kemuliaan yang Tuhan simpan. Biarlah mata kami tertuju ke sana ya Tuhan. Biarlah kami tidak terkecoh dengan kenikmatan sementara di dalam dunia ini. Tapi biarlah kami boleh belajar untuk mengimani, mengharapkan kemuliaan yang jauh lebih besar dari apa yang kami lihat hari ini. Sehingga ya Tuhan, ketika kami mulai tertarik dengan kenikmatan-kenikmatan dari dunia yang menawarkan kesenangan bagi jiwa kami yang lesu, Tuhan boleh membawa kami dan jiwa-jiwa kami yang lesu boleh dipuaskan di dalam diri-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan berdoa bagi pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau berkenan dan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh berdoa dan memuliakan Tuhan melalui doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh mengambil sikap berdoa, baik berlutut maupun duduk. Saya persilahkan. Kita akan masuk di dalam